Ketiga, kasih energi. Kelima, salam. Kapan dah pakai liboy ini? Kasar apa ya? Lahir. Takbiratul ihram itu takbir yang pertama pada saat kita angkat tangannya memulai sholat itu di awal dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sementara aku tidak usah bicara tentang mempersoalkan ada yang gerakan ini, ada yang ini. Ya. Kita nyari masalah mauli aja dulu. Ada yang ini. Ada yang tidak tahu. Kita ikuti baik yang kita tahu dari kakek-kakek kita bahwa kita sholat ini. Allahu Akbar. Ya. Yang penting ucapannya. Pertama takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allahu Akbar ini lafzul jalalah ini itu lamnya tebal, hukum bacaannya tafsir. Lidah yang kalau L lam biasa yang tipis itu pakai ujung lidah, la ujung lidah. Tapi kalau yang tebal itu dia melebar, lidah melebar memenuhi langit-langit dan kiri kanannya menyentuh geraham kiri kanan. Allah dan bibir tidak boleh bergerak, tidak boleh bergerak. Allahu Akbar. Allah. Kita ini dalam praktek kaderisasi imam. Ada ya? Siapkan imam di masjid kita yang kita cintai ini. Tapi bolehlah kita katakan bahwa ini sebagai nomor 2. Jadi imam yang penting kita punya sholat. Benar tak kita ini sholat di hadapan Allah ini? Allah. Apalagi nak jadi imam. Allah. Kurasa pada saat makmum sudah tegak di sini, sudah misalnya kan, jadi uji imam, ya. Allahu Akbar. Pasti ada yang tak terima ini makmum ini. Pak mana ibadah Allah ini? Enak. Jadi artinya jadi itu tekankan ya Allah ini. Pas tafsirnya itu. Dan dia punya sifat isti'la yang paling tinggi. Ya. Sebelum kita mengucapkan Allahu Akbar secara lengkap, aku pengen kita ucap bersama-sama Allahu. Ya, 1, 2, 3. Allahu. Lihat, bibir harus merenggang dan tidak boleh bergerak. Allahu. Kita dengar singkat-singkat. Ustaz. Allahu. Oh, gitu ya. Pulang dulu. Yang pelajaran tadi, Allahu. Apa teh? Nah, itu guru. Nah, bibir tak boleh bergerak kan? Allah. Bu, bapak-bapak, hebat Allah itu ya. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang paling ampuh dan paling mudah diucapkan, bahkan dia sebagai jamiah seorang untuk masuk surga.
cuma mengucapkan la ilaha illallah itu cuma gerakan lidah la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak menyertakan bibir. Jadi pada saat kita nyebut Allah itu, bibir kita tidak boleh bergerak karena dia bukan huruf bibir, dia huruf lisan dan dia cuma semata-mata pada lidah. Allahu, tidak boleh bergerak ya bibir, apalagi Allahu. Lagi Pak. Allahu. Yo. Allahu. Tak banyak sih. Buat melebar ke gerahap ya. Banyak. Gerahap atas. Syukur lagi. Bos. Ya. Syukur lagi. Syukur. Ibu-ibu, dapat mau dari kejauhan ya? Jawab. Allahu. Ya, Allahu. Ya. Dan ini kaf punya sifat syiddah namanya. Penekanan, penegasan. Aku ngambil itu dulu. Ya, huruf kaf ini kakiku, ya, kakiku akikuk, bukan akikuk tapi akikuk. Dia ditekan sehingga pada akhirnya keluar angin. Akikuk. Ya. Jadi pada saat kita mengucapkan Allahu Akbar, yo, jangan dipantul-pantul ke. Huruf mantul itu cuma 5 ekor. Ba, jim, dal, o. Baju di topi. Dapat 5 ekor huruf ini mati, maka dia mantul. Selain dari huruf ini tidak boleh mantul. Ya, karena ada kita sering dengar, kadang anak-anak, kadang remaja, kadang ada orang tua juga azan, Allahu Akbar, itu mantul namanya. Jangan atau Allahu Akbar benar, akbar salah. Yang benar itu akbar. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Bah. Satu lagi yang sensitif. Kalau A baris atas A itu sama dengan huruf A. Kalau pada bawah I sama dengan I. Kalau pada depan U sama dengan U. Kalau A itu lanau, kalau I nyengir I, kalau U ujung U, dan itu harus maksimal. Tidak boleh Allahu Akbar A. Harus dipelihara selama A itu. Jangan Allahu Akbar. Ada kan? Ada kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wek. Bukan ada wek. Hu'a. Hu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Ya. Huruf kaf punya sifat syiddah. Penekanan dia. Ditegaskan kafu. Ditekan dengan cara ditekan dan dia keluar angin. Ya. Jadi
Akan banyak kita temukan huruf kaf yang mati itu, terutama yang ini yang kita bahas sekarang ini, takbiratul ihram. Ya, takbir pertama pada saat kita memulai sholat itu wajib hukumnya, rukun qaulina, benar. Allahu Akbar. Ya, coba kita baca bersama-sama ya. Allahu Akbar. 1, 2. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belakang ibu-ibu. Allahu Akbar. 1, 2, 3. Iya. Bapak-bapak. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Iya. Ya. Ini. Kemudian huruf ro. Ro ini akbaru. Tapi oleh kami tidak berhenti, maka rohnya dimatikan. Allahu Akbar. Ya. Pada saat huruf ro mati dan dia diawali huruf yang berbaris atas, maka rohnya jadi tafkhim tebal. Rohnya dibaca tebal. Yang bergetar bukan ujung lidah, tapi tengah-tengah lidah. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Itu pada saat kita matikan huruf ra. Allahu Akbar. Huruf R yang bergetar itu dirubah. Mak mana Ustaz, memang dia udah pacak sejak dari lahir yang berdegot terus. Ya tidak masalah, hanya Allah yang tahu. Ya maksudnya mah ini, kita lah pacak huruf ro, huruf R bisa nyebut. Jangan dirubah jadi ghin. Harus tetap berusaha untuk jadikan memang huruf ro yang kita matikan. Ya? Paham sampai sini ya? Allahu Akbar. Kita sebut siko-siko nian. Sudah Allah, hu, sudah hu, a, ak, sudah akbar.
Jangan Allahu Akbar. Adalah huak. Ya? Tidak tersebut huruf A itu. Dia bermain bibir sehingga tersebut waw. Kedengarannya suara waw. Allahu Akbar. Bukan huak, tapi huak. Allahu Akbar. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Sudah? 1 sudah, ya. Takbiratul ihram. 2 Fatihah, 3 tahiyat akhir, 4 salawat Nabi, 5 salam. Ya. Ini kalau tidak pas bisa jadi membatalkan sholat. Pas ya? Nah, mana kalau ini pas tapi dia tidak maco yang lain-lain, ayat tidak maco, tetap sah sholatnya. Karena apa? Itu sunat hukumnya. Dalam sholat itu ada rukun, ada sunat, dan sunatnya terbagi 2, sunat ab'ad, sunat hayat. Sunat ab'ad itu sunat yang pada saat kita tinggalkan kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Sudah bisa sujud sahwi? Bapak-bapak sudah bisa sujud sahwi? Ya, sujud sahwi itu diantaranya disebabkan karena kita lupa rakaat. Allah Akbar, sami Allah, Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar, rakaat berapa ya aku ini? Ya, nomor lalu pos mayang ini. Ya. Mak rasa rakaat ketiga, mak baru kedua rasanya. Nah, itu disempurnakan dengan sujud sahwi. Pada saat kita yakin bahwa kita kurang, ya, kita sujud sahwi dan pada akhirnya kita nambahi bahwa kita kurang. Nambahi rakaat, ya. Sujud sahwi itu bisa dilakukan pada saat kita posisi sholat kita berkenangan, atau begitu assalamualaikum warahmatullah, ya, baru terkenang, oh ya aku ini kurang, tambahi Allahu Akbar, baca lagi Fatihah, ambil 1 rakaat, Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir lagi, sujud sahwi 3 kali, tambah. Nambah 1 rakaat. Pada saat kita sudah selesai sholat baru terkenang, oh kita ini kurang. Itu sujud sahwi. Nah, termasuklah, ya. Apa dia bacaan sujud sahwi? Iya, subhana man la yanamu wa la yasuki. Hafal beh? Subhana man la yanamu wa la yasu. Di sini. Tak masalah, ya. Ya, kita catat baik lagi, ya. Nah, di antaranya yang kita menyebabkan dianjurkan untuk sujud sahwi itu di antaranya adalah kita meninggalkan lupa ataupun sengaja. Meninggalkan sunat ab'ad. Kalau sunat hayat tidak. Ya. Kalau sunat hayat tidak, makanya maksud aku. Dan itu cuma dianjurkan sunat baik. Artinya kategori bukan yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu kalau kita ninggalkan ini, nah, 5 iko ini, nah, ini yang nak kita sempurnakan, ya. Nah, kaki kita bicara tentang sunat tadi, ya. Sunat amat apa, hayat apa, ya. Kita lanjut dulu, ya. Jangan sampai mubazir dari Quran lah terkapar-kapar tuh. Ya Pak Ketua, kalau baca pertemuan mendatang telah sudah ada alasnya. Tidak apa-apa Pak, agak ditaruh di sini, Beh. Jangan dikapar ke di lantai Qurannya. Ya, baik, Al-Fatihah. Sudah takbiratul ihram, ya? Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhal isya'i, misalnya 4 raka'atin adaan imam lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya? Dan harus bersahaja. Allahu
Allahu Akbar. Pecah kita nyerah dengan pelisi. Nyerah Pak. Ini bukan dengan pelisi tapi dengan Allah. Betapa kita sebagai hamba ini kecil. Ucapannya Allah lah yang maha besar. Kita ini sangat kecil sekali. Sehingga pada saat kita bersahaja, terasanya kecil kita di hadapan Allah. Allahu Akbar. Berucap dengan begitu serius dan sengaja bersahaja. Jangan caidah. Allahu Akbar. Terapas-terapas kan? Tidak jadi. Ya. Termasuk yang sunatnya Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Walaupun itu sunat, tetap kita lakukan, ucapkan dengan bersahaja. Tidak boleh basing-basing. Karena ngapa? Yang ucapan-ucapan itu menuntun untuk kita supaya khusyuk beribadah. Ya. Apalagi nak jadi imam. Kalau imam sudah tak khusyuk, itulah neman terjadi. Subhanallah, uji makmum. Lupa jadi imam. Kalau jadi makmum lupa, yang ngikut imam baik. Kapan imam ini jadi imam yang lupa ini? Nah itu persoalannya. Al-Fatihah ayat pertama. Tidak usah kita hapus ini, biar kalian dulu ya. Kayak kita bahas kaki. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang harus diperhatikan ayat pertama. 1. Huruf H kecil. Ada H besar. Ya. Dan disunatkan, ya namanya sunat hayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sunat hayat. Dibaca tidak apa-apa, tidak dibaca tidak apa-apa. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagus kita awali a'udzubillah. Baru bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahnya pelan, bismillahnya baru masuk. Bismillah, kita buka suratul Fatihah ayat 1. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya hamati, ha kecil. Pak, beda H kecil dengan H besar tuh. H ini di sini, di tenggorokan. Kalau H besar itu di dada. Dia hamas kalau H kecil. Kalau H besar jahar, bergetar. Ha. Kalau H kecil ha. Ha. Ha, hi, hu, ah, ih, Ya, tapi kalau H besar ha, hi, hu, ah, ih, Nah, sementara di situ pada ayat pertama suratul Fatihah, H kecil hanya mati yang pertama, yang kedua hidup, terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Harus bersih, jangan ada ngorok. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Dari sini ke situ. Batasan dari sini ke situ ya. Sudah tuh di belakang, dari sini ke situ. Ya. Jadi agak nyantak juga insyaallah. Kalau kita coba sikok-sikok, habis waktu kita. Ya. Nah, yang penting kaki evaluasi Evaluasi baik aku yang evaluasi maupun kita pribadi-pribadi. Evaluasi. Lah benar belum ya aku nih ya? Lah benar belum ya? Nah, itu. Ya. Sikok-sikok. Ya, sebentar. Kita lihat situasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, sebelah kiri. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, belakang 1, 2, 3.
Ya, rah, ya. Dari sini ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Jadi dibersihkan nian seperti suara uang kepedesan dari makan cabai. Ha. Jangan ada sedikit pun, jangan ada yang ngorok suara tuh. Ha, hi, hu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Rahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Jadi kaki tetap minggu depan terus kita evaluasi ya. Evaluasi. Yang memotivasi kita untuk mengevaluasi itu kita takut kepada Allah. Ya, seperti yang ku sampaikan di awal tadi, kita ini dalam rangka kaderisasi ya. Tapi pada intinya kita takut kepada Allah. Kaget dulu bicara tentang bahwa kita akan jadi imam. Tapi aku nih sholat sempurna apa tidak? Bismillahku sempurna atau tidak? Itu yang paling terpenting. Makanya kaget evaluasi, benar belum? Latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Paham? Rahim, jangan rahim, rahim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Berikutnya. Bismillahirrahman. Begitu hi nyambung ke ra itu hukum bacaannya tafkhim, tebal. Bukan hirrahmanirrahim, bukan ujung lidah yang bergetar tapi tengah-tengah lidah. Dia tebal. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada saatnya berroh itu tidak boleh bergerak bibir. Nirrah, nirrah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana Ustaz, aku belum pacak-pacak lah setengah bulan ini latihan, tidak pacak-pacak roh tebal tuh. Paling Faisal ini yang pacak aku tuh Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa-apa. Anakmu pacak minggu depan. Asal jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Banyak-banyak itu. Aku pelok itu. Benar kan? Nah, tak jadi. Itu ngubah huruf ghin artinya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Untuk ayat pertama, paham? Insyaallah. Bapak-bapak sebelah kiri paham ayat pertama maksudnya? Kanan paham? Insyaallah. Depan ibu-ibu paham? Ayat pertama ya. Betapa kita harus memperhatikan huruf ini. Ha kecil. Ya. Kemudian ngapus aja. Ha kecil ya. Ha kecil. Yang diperhatikan. Di situ ada ha besar juga, ada ha besar juga. Ha. Ada juga ha besar ya. Tapi yang diperhatikan yang ini. Harus ekstra hati-hati. Ekstra kita melatih huruf ha kecil itu. Jangan sampai terjadi kesalahan. Dan kemudian yang berikutnya huruf ro ro-nya tebal. Ini lagi ro tebal. Bismillahirrahmanirrahim ya. Yang kedua ayat nomor 2. Alhamdu
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pak, ada yang galak nyebut alham. Ragaba ini. Ya, ada alham. Jangan itu dilemparnya lidah tuh sehingga jadi mantul. Jangan mantul. Sekali lagi. Nah, barusan kita hapus tadi ya. Sini ba, jim, dal, to, kof. Cuma 5 huruf ini yang mantul tuh. Selain dari situ tidak boleh mantul, termasuknya ya huruf-huruf yang sensitif. Terkadang tengah-tengah masyarakat ini yang sensitif suka dipantulkan, padahal bukan huruf mantul, bukan huruf qalqalah, huruf kaf, Allahu akbar, dia. Padahal Allahu akbar, ya sudah itu alham bil akhirah, padahal bil akhirah. Cara membaca huruf yang sukun itu, yang mati itu, membuat huruf itu berjalan sampai menyebut huruf berikutnya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bukan Bismillah, bukan, tapi Bismil, berjalan sinnya tuh, Bismi. Sama dengan alhamdu, jangan alham, tapi alham. Dan tidak boleh mantul, alham. Ya, yang benar jalankan suara lam mati, alham. Nahannya 2 harokat. Huruf mati, huruf tasdid itu 2 harokat. Nahan dan tekan, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. 1, 2. Alhamdu. Nah, siko itu huruf H kecil, ya. Huruf H kecil. Alhamdu. Pada kata-kata alhamdu H kecil. Jangan alham, tapi alham. Alhamdu. Yang kedua huruf ain. Yang kedua huruf ain. Huruf ain beda dengan a. Kalau a alif a. Kalau ain a. Dia di sini a. Ya. Dan vokalnya agak menyertakan hidung walaupun dia huruf lisan. Ain itu huruf lisan. A. Ya. Dia kedengaran suara ke hidung itu karena dia masuk ke dalam itu. A. Ya. Dan dia harus ngengot suaranya. A. Jangan a tapi a. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Jangan ada yang baca a. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan a. Dia ain, ya. Tertulis itu ain kan? Huruf ain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Terus berikut ayat ketiga. Pecahnya ayat 2 ini mantap. Ya. Mantap. Coba kita potong dulu. 3 kelompok. Kelompok kanan dulu. Alhamdu, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kelompok kiri 1, 2, 3. Alhamdulillahi
Kelompok belakang 1, 2, 3. Iya, mantap. Mantap. Bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat 3. Huruf H kecil. Sama dengan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. 1, 2. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Ayat 4. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, di sini tidak banyak koreksi, tidak banyak yang perlu agak ekstra ya diperhatikan karena hurufnya enteng. Maliki yaumiddin. Ya. Cuma yang nak diperhatikan jangan maliki yaum, banyak kepanjangan. Ya. Pak. Kepala kita bahas mengenai kepanjangan ini, banyak yang nggak berasumsi ya bahwa ini panjang, dia dipanjang nyonian terlebih setengah. Bismillahirrahmanirrahim, itulah dengan mata kepanjangan. Yang benar itu yang namanya 2 harokat cuma 1 kali ayunan suara. Bismillahirrahmanirrahim, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Lah dengan mata kepanjangan lebih setengah dia. Untuk ukuran panjang mat dalam bacaan mengenai berpatok kepada tajwid, dia sudah punya ketentuan. Kalau 2 harokat itu cuma 1 alif. 1 alif itu 2 ketukan nada. 2 ketukan nada itu mana? 1 kali ayunan suara. Itu prakteknya. 2 ketukan nada itu apa ini? Tidak perlu ngetok gitu. Cuma praktek be, sekali be ayun. Jangan berayun-ayun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dengar ada suara H yang ngorok. Tidak tahu siapa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 1, 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, terus Ar-Rahmanir-Rahim. namanya kelebihan tuh. Ar-Rahmanir-Rahim. Namanya kelebihan tuh. Ar-Rahmanir-Rahim. 1, 2. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaum. 1, 2. Malik yaumiddin. Terus iya. 1, 2. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Sekali ayun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, 1, 2. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, jangan sekedar berasumsi bahwa kita tahu panjang. Ya, dah panjang ke Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu lebih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ulang 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ayat 4 ya. Ayat 5. Katakanlah mustaqim. tanda tasdid. Tambah mantap kata jadi imam lagi. Tambah mantap. Tasdid. Awak jadi imam lagi. Pandai belajar tambah mantap. Yang harus diperhatikan. Ya, tanda tasdid. Tasdid. Iyyaka na'budu wa iya.
Nah itu ditekan. Sekali lagi aku ulangi, setiap huruf yang ada tanda tasdid itu hukum bacaan cara prakteknya itu dia ditahan, ditekan 2 harokat. Bismillah, jangan bismillah, tapi bismillahirrah, jangan hirrah, tapi hirrahmanirrahim, ya. Sama dengan iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tanda tasdid yang harus diperhatikan. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, yang kedua, huruf ain. Ya. Huruf ain baik dia mati maupun hidup ngengon. Iyyaka Oh, kana. jangan kana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enteng nih ada tuh. Iya. Ya. Engot. Yang benar tuh ainnya mengengot, pecah ikan baung dalam ruang perahu. Iya. Nah, ya. Nyala itu. Tahu dah, anak-anak dah tahu ikan baung. Tahu. Ya, dan kita tahu ikan baung. Ya, ikan baung mak betis itu dah dalam perahu. Ada banyu situ kan, kita pacak main-main. Dia berbunyi. Ya. Itulah huruf ain. Kana. Engon. Ibu-ibu dah tahu. Ya, karena hidup di kota dah. Iyyaka berjalan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yo. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Yang 6 ini ayat 6 ya. Kano ngengot kedikit mana? Selamat ada ngengot Pak selama ini. Ngengot kena ini yang Kelebihan ini. 3 tahiyat akhir. 4 salawat Nabi. 5 salam. Ya, nomor 6. Ayat 6 ya, ayat 6. ya. Yang harus diperhatikan ayat 6. Ihdinassi. 1. Sebenarnya huruf H itu galak tertukar juga. Ihdi. Nah, cuma tapi rata-rata benar huruf H. Cuma yang maksud aku tuh yang harus ekstra diperhatikan itu huruf Shad. Ihdinassi. Huruf Ta, siratal mustaqim, huruf Qaf. Shad, Ta, Qaf. Ihdinassi. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, Pak. Huruf Shad ini, huruf Shad, huruf Ta, huruf Qaf itu huruf-huruf isti'la. Huruf-huruf yang tinggi. Ya, kelas berat huruf ini. Ada 7 huruf. Dan pada ayat 6 ini ada 3 huruf. Shad, Ta, Qaf. Dia anak tenggorokan itu naik ke atas. Sa, si, su. Ta, ti, tu, qa, ti, qu. Ya. Sa, si, su. Ta, ti, tu, qa, ti, qu. Ya.
Terkadang ada yang kita dengar pada saat ihdinas siratal mustaqim, ihdinas syira, dia nak ngena ke huruf shad itu ngambil huruf sin besar. Ihdinas syiratal mustaqim. Itu salah. Salah dia. Lebih baik dia kembalikan ke huruf sin daripada dia merubah jadi menjadi sin besar. Ihdinas sy. Lebih baik dia ihdinas siratal mustaqim. Ya, karena apa? Makhraj huruf sin dengan shad itu sama di sini. Cuman untuk huruf shad itu menaikkan anak tenggorokan. Ada kekuatan di dalam sehingga dia punya sifat isti'la. Tapi makhraj yang sesungguhnya sama dia di sini. Sasisu, sosisu. Makanya kalau kita nak melatih, ya, jangan sampai kita menaikkan lidah itu melengkung ke atas membentuk huruf sin besar. Ihdinas sy, ihdinas syiratal mustaqim, itu salah. Yang benar ihdinas sy, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas sy, apa? Kita kembalikan situ. Yang pertama yang jelas dia tempat keluarnya huruf itu sama. Yang kedua ada contoh dalam Al-Quran, boleh dibaca sin, boleh dibaca shad. Ada kalimat-kalimat tertentu. Seperti pada surah apa tu? Ya basutur rizq. Ya besutu itu ada ya besutu, boleh dibaca ya besutu. Ada lagi sutiha wal ardi kayfa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ada tak? Bimusaitir itu ada tulisan kecil, sin kecil, dibuat sin. Itu boleh dibaca bimusaitir, boleh dibaca bimusaitir. Makanya sekali lagi, kita kan posisi sedang belajar ini. Belajar dalam arti kita menyerap dan melatih diri. Bagaimana caranya untuk mencapai bisa kita nyebut huruf shad yang istilah sosisu, kenyot-kenyot ke mulut kita, sosisu. Agak berkaca dah apa-apa. Sosisu. Ya, sosisu. Naikkan anak tenggorokan. Jangan sampai sosisu. Itu sin besar. Ya. Sosisu. Paham? Insyaallah. Itu shad. Jangan sampai berubah jadi sin besar. Minimal kalau sudah berlatih masih belum bisa juga, jangan balikkan ke sin besar, tapi kembalikan ke huruf sin kecil. Ihdinas siratal mustaqim. Coba kita sebut sosisu. 1 2. Sosisu. Ya. Sosisu. Sekarang huruf to. Pak. Tatitu. Tatitu. Itu huruf ta. Nah. Ya. Coba kita rasakan di mana tekanannya. Tatitu. Yang berfungsi apa dia? Ujung lidah. Tatitu. Ya. Jadi kalau kita menyebut ihdinas siratal mustaqim, artinya kita belum menyebut huruf ta. Karena apa? Kita memfungsikan ujung lidah. Mak mana huruf ta itu? Seluruh. Nah, ini langit-langit. Ini langit-langit mulut kita. Ini lidah. Ya, lidah itu memenuhi langit-langit mana? Melebar. Lidah kita melebar memenuhi langit-langit. Ya, ujung lidah tetap nekat seperti huruf ta, tapi pantulannya seluruh lidah. Watitu. Nah, jangan pecah wong Bali. Tatitu. Ya. Kalau wong Bali itu Jakarta, tatitu.
Dia bukan ujung lidah, tapi tengah-tengah lidah. Nah, kalau huruf to ini bukan tengah-tengah lidah, tapi seluruh lidah menekan, memenuhi lagi. Ihdinas siratal mustaqim. 1 2. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelah kanan ya. Ihdinas siratal mustaqim. 1 2. Ihdinas siratal mustaqim. Kiri 1 2 3. Belakang 1 2. Ya, perhatikan. Yang terakhir mustaqim. Mustaqim itu beda huruf qaf dengan kaf. Kalau kaf itu huruf K biasa, kakiku. Kalau huruf qaf itu Q dia, ya. Dia di dalam dan dia punya sifat isti'la, ya. Qaqiqu, naik anak tenggorokan, kata qaqiqu, dan tidak kati angin. Kalau huruf kaf ada angin, kakiku. Jadi pada saat kita baca ihdinas siratal mustaqim, mustaqim 1 2. Mustaqim. Di dalam di dalamnya mustaqim. Kalau huruf kaf mustaqim di langit-langit tapi kalau mustaqim itu di dalam mustaqim, ya. Mustaqim. Coba sebelah kanan, mustaqim. Kiri 1 2. Belakang 1 2. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. 1 2. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Sekarang ayat 7. Yo. 7. Huruf shad, tetap huruf shad ya. Siratal ladzi. Huruf ta. Huruf zal. Huruf zal. Huruf ain. Ain 2 iko. Huruf dad. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf shad yang mana huruf shad? Huruf shad siratal ladzi. Huruf shad siratal ladzi. Huruf ta, huruf zal. Bukan lazi tapi ladzi. Zazizu. Huruf zal, ya. Siratal ladzi. Siratal ladzina an'amta. Ainnya 2 iko. Siratal ladzina an'amta alaihim. 1 2 3. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. 1 2. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 1 huruf dotnya, yang kedua panjangnya, yang ketiga tasdidnya. Ya, huruf dot ya. Waladdallin. Lam itu ditahan tasdidnya. Ya. Karena lamnya bertasdid maka lam itu ditekan, ditahan.
Cuma panjangkan dulu dolnya. Ada tanda pedangnya. Aku tidak bicara tentang nama hukumnya dulu, Pak. Kaki aku sebutkan nama hukumnya 5 langkah balik kaki. Apa nih yo Ustaz? Lali kan. Ya. Nah, jadi kaki, Pak. Kaki baik. Yang penting Panjang pendek. bener dulu dah. Waladhdallin. Coba waladhdallin. 1 2. Waladhdallin. Ya. Huruf dhad. Coba dadidu. Dadidu. Hampir mirip dengan dal ya nih, huruf dhad ini. Sama memposisikan lidah, tekanan lidah. Ini dadidu itu huruf dal. Dadidu. Pak, huruf dal itu bukan seperti huruf D Indonesia nyebutnya dada, tapi dada. Dia ujung lidah itu menekan gusi. Dada. Kalau D Indonesia menekan langit-langit, dadidu, langit-langit. Tapi kalau huruf dal bukan langit-langit tapi gusi bagian atas, dadidu. Pecah uang pendek lidah, dadidu. Itu huruf dal. Belum. Jadi kalau ada orang baca alhamdulillah itu salah. Yang benar alhamdu. Bukan du tapi du. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang huruf dal, dadidu. Ya, itu huruf dal, ujung lidah. Tapi kalau huruf dhad itu seluruh lidah memenuhi langit-langit. Wadhidu. Coba, wadhidu. Sama ujung lidahnya nekan pecah huruf dal juga, tapi lidah itu melebar memenuhi langit-langit. Wadhidu. Kanan, wadhidu. Kiri 1 2. Wadhidu. Belakang, wadhidu. Nah, tak kedengaran. Ya, agak ngerok gitu deh. Ya, yang penting kamu dengar ya. Bisa dipraktekkan di rumah. Bekaco. Wadhidu. Ya. Latihan maksimal. Dan baik latihan huruf per huruf seperti wadhidu atau langsung bentuk waladhdallin. Nah, jadi latihan bentuk kalimat dan ayatnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Siratal ladzi 1 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Amin itu A-nya yang panjang, min-nya panjang. A-nya 2 harakat cuman. Min-nya. Amin. Ya, jangan amin. Alah panjangnya A-nya. A-nya cuma 2 harakat ya. Min-nya yang lama tuh. Amin. Ya. Sampai ke sini ada yang nak ditanya? Ada Tat? Ya. Takbiratul ihram. Ya. Allahu Akbar. Ya. Nah, ini yang beredar yang baru aku agak ku dalami dikit. Ya. Tak kala kita melapaskan soli fardal maghribi salah rakaatin ada lillahi ta'ala. Nah, pas Allahu Akbar itu masak niat lagi. Nah, seperti apa yang Oh ada ya. akornya tuh. Ya ya. Karena yang itu tadi disebutkan kan Ya. ada lagi yang nak di ini. Iya iya iya. Jadi ini, Mana cara prakteknya tuh? yo. Jadi
niat itu dalam hati. Niat itu dalam hati. Sebenarnya dari awal kita lah berwudu itu sudah berniat kita nak sholat ini. Ya. Tapi pada saat kita sholat itu, memulai sholat itu puncak niatnya. Kapan kita memulai sholat itu? Takbiratul ihram. Kita sholat itu adalah perbuatan yang dilakukan diawali dengan takbiratul ihram. Nah, sholat apa misalnya ya? Sholat isya misalnya kan? Nah, ngawali sholat isya itu kita pertama kan takbiratul ihram. Nah, niatnya usolli itu sekedar lapas. Nah, lapas ini sebagai untuk memperkuat hati kita, memperkuat niat kita. Kapan niat itu? Pada saat kita takbiratul ihram. Sepintas kilas, tidak membentuk kalimat aku sembahyang fardu isya 2 rakaat mengikut imam karena Allah. Tidak itu dah. Dia sepintas kilas, sepintas lalu bahwa kita ini sedang sholat, sedang melaksanakan sholat isya. Itulah namanya apa? Qasdut ta'rin, qasdut ta'rut ta'yin, muqtaranan bi fi'lihi. Jadi qasdut ta'rut ta'yin itu tuh menyatukan perbuatan, menyatukan niat dengan perbuatan. Jadi pada saat perbuatan takbiratul ihram itu disitulah niat sepintas kilas bahwa kita sedang melaksanakan sholat isya 4 rakaat. Cuman bukan berarti kita membentuk kalimat. Kalimat seperti yang kita ucapkan tadi, usolli, kan artinya usolli fardal isya'i 4 rakaatin mustaqbil qiblati, misalnya tambah puluh kan. Ada lillahi ta'ala, aku sembahyang fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Bukan main itu, tapi kita pada saat Allahu Akbar bahwa kita ini sedang sholat isya menghadap Allah. Kita jangan lepas arti dari sini. Kita di posisi kecil dan berhadapan dengan Allah yang maha besar. Makanya pada saat kita membentuk kalimat terbeter, tidak ingat lagi hakikat Allah yang maha besar tuh. Allahu Akbar. Ya? Ya, Pak. Jadi yang muji Bapak tadi itu tuh maksudnya menyatukan niat dengan perbuatan, cuma sepintas kilas. Allahu Akbar bahwa sedang menghadap Allah, sholat isya. Nah itu. Kalau 4 rakaat telah cetos sudah, pokok sepintas, lah lengkap di situ tuh. Ya? Kira-kira? Insyaallah ya. Paham? Ya. Ada lagi? Pas di imam tadi Allah apa langsung kayak gitu. Allah aja lagi niat Posisi tetap niat. Kita pada intinya kan masing-masing gitu ya, dia cuma mengomandoi baik. Tapi pada saat Allahu Akbar ya, kita bismillahirrahmanirrahim Allah, jangan membarangi dia. Setelah dia Allahu Akbar baru kita mulai Allahu Akbar, kan tetap baca usolli ya. Pak, tidak usah persoalkan ya, apa nak usolli, apa nak tidak ya. Tapi kita makai usolli kan? Makai. Ngapa? Pada intinya usolli itu tuntunan dari para ulama yang kita pelajari, kita ikuti, dan memang usolli itu adalah untuk memperkuat hati kita yang tentang niat tadi itu. Karena apa? Pernah tidak Bapak terjadi? Ini nak salat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal maghribi. Usolli fardal isya. Ada tak? Pernah tak? Ada. Inilah salat asar tapi tersebut usolli fardal zuhri. Ada tak? Ada. Inilah yang dimaksudkan untuk memperkuat hati kita dalam rangka niat bahwa kita ini nak salat asar, bukan salat zuhur. Menuntun hati kita supaya jangan nyimpang bahwa kita ini nak salat asar, maka diperkuat dengan lapas niat usolli fardal asri. Ya salat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal maghribi. Nah, dulu salat maghrib padahal salat asar. Itu ya. Oke. Keren. Yang penting adalah pada saat kita takbiratul ihram itu kita memperkuat niat sepintas kilas ya, membersamai dengan menghayati Allah yang maha besar itu. Kita ini kecil nian. Ya. Kita nggak lama tuh. Mana? Bahasan kita ayat 1, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, 7. Sudah aku berikan contoh, ada pertanyaan? Ya.
Yo. Ini. Jadi kita belum masuk ke situ. Ya, memang belum masuk ke situ. Kita baru mengenai ucapannya. Huruf-hurufnya ya. Jadi yang harus kita perhatikan yang ayat 1, kita baru per ayat ini. Baru per ayat kan, belum bicara tentang waqaf, wasol. Udah? Nah, artinya 3 latihan be. Ya. 3 latihan huruf-hurufnya. Sekarang kita lihat ayat 1. Coba kita lihat kolom ayat 1 itu. Ada tak tanda di pucuk itu? Apa polos be? Tanda lam alif, apa tanda apa kati? Polos be? Menandakan itu lebih dianjurkan untuk membaca ayat 1 itu jangan diwasal-wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enggak usah milham. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sholat tarawih teratur-aturan aja cepat tuh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Digabung, enggak usah. Ayat 1 itu harus berhenti baik. Walaupun kita tahu misalnya aturannya bahwa bukan pada saat gabung itu Bismillahirrahmanirrahim mi alham salah kan? Kita tahu bahwa yang kalau wasal itu bacanya Bismillahirrahmanirrahim milham tahu, tapi tetap kita konsisten ayat 1 itu jangan dilewat-lewatkan, tetap waqaf Bismillahirrahmanirrahim. Ngapa? Khusus bicara tentang bagaimana nama Allah itu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ayat 2-nya sudah bicara lain. Bagaimana Allah maha terpuji, Tuhan semesta alam. Ya? Jadi khusus dia, ayat 1 ini khusus tentang Allah maha pengasih maha penyayang. Jangan kita gabung-gabung. Nah, pada saat kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, ada tak tanda lam alif di situ? Ada? Alhamdulillahirabbil alamin, ada? Ya. Ar-Rahmanir-Rahim, ada tak? Ya. Maliki yaumiddin, ada? Ada. Maliki yaumiddin apa tanda apa? Qala, artinya waqaf lebih utama, jangan dilewat-lewat. Pada saat kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita boleh Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Cukuplah 3 ayat sekali berlepas. Ya. Begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pengakuan diri. Kalimatnya bicara tentang pengakuan diri. Kepadamu ya Allah kami menyembah, ya Allah. Kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Khusus dia, makanya dia qala waqaf lebih utama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin, ngapa dalam alif itu? Lihat artinya. Betapa ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat ini sangat berkaitan masih. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Dia maha pengasih maha penyayang, Dia yang menguasai hari pembalasan. Jadi bicara tentang Allah yang sangat berkaitan, kemahahebatan Allah, kemahakasih Allah, ya. Jadi ayat 3 ayat ini sangat berkaitan dia, makanya ada tanda lam alif itu. Pada saat kita bacanya wasol, tak apa-apa. Nak jadi imam tak apa-apa, nak solat dewean tak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Ya. Alhamdulillahirabbil Cuman pada saat waqaf kita bacanya 6 harakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjang 6 harakat. Tapi pada saat wasal min itu 2 harakat. Alhamdulillahirabbil alamin Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Di ujung berhenti baru 6 harakat. Maliki yaumiddin. Ya. Paham situ?
Sampai itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Ya. Siratal ladzina an'amta, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ya. Makanya di situ adalah alif. Ihdinas siratal mustaqim. Adalah alif tak? Nah, kan itu masih berkaitan ayat 6 dengan 7 itu berkaitan. Bicara tentang jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa dia? Jalan orang-orang yang diberi oleh Allah nikmat. Bukan jalan yang dimurkai Allah. Ya. Makanya pada saat kita baca ihdinas siratal mustaqim, pada saat kita nak wasal boleh ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Atau kita baca berayat ihdinas siratal mustaqim. Begitu siratal ladzina an'amta alaihim, bagus kita langsung satu ayat. Ya, Pak Haji, boleh langsung satu ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lah berusaha ini, lah sampai habis nih tegak-tegak sih kayaknya. Nak ngisi angin dalam perut supaya sampai. Sirat masih dah sampai juga. Kalau dah sampai berejo. Di mana berejonya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada lam alif tak? Boleh di situ. Kadang apa kalimatnya sempurna. Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan-jalan orang yang dimurkai. Ya? Ghairil maghdubi, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Jadi kalau kita wakaf di situ tidak masalah, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Makanya walaupun sebenarnya tanda lam alif itu bukan tempat wakaf. Cuma oleh karena kalimatnya sempurna, ya, maka dia kategori wakaf di situ namanya wakaf hasan, wakaf bagus. Karena apa? Kalimatnya sempurna. Kalimat yang tidak sempurna tuh, Pak, aku mau. Mau apa? Aku nak ngapo? Tidak selesai kalimatnya tuh. Ya? Wahai orang-orang yang di. Nah, berhenti di situ. Tidak sempurna kalimatnya tuh. Itu kalau kita umpamakan bahasa Indonesianya seperti itu, ya. Nah, kalau itu sempurna kalimatnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi lebih sempurna lagi pada saat kita lewati lam alif itu. Berhentinya di mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baru ngulang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Paham, Pak Haji? Ya, itu yang ditanya tadi, ya. Nah, mana digabung apa tidak, ya? Nah, lebih bagus digabung. Dia satu rangkaian kalimat penegas, ya. Itulah jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan jalan orang-orang yang tersesat. Ya, satu napas. Tapi kalaupun tidak sampai satu napas, kadang apa? Kalau wakaf kita baca Al-Quran itu punya aturan. Tidak bisa dia sembarangan. Kapan habis napas disitulah berhenti misalnya. Misalnya ini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Tidak boleh. Di situ ada 'alaihim. Ghairil maghdub. Tidak boleh. Tidak sempurna kalimatnya. Tapi yang benar ghairil maghdubi 'alaihim. Berarti situ
ada aturan. Ya. Jadi kalau kita wakaf siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Sampai sini paham mengenai wakaf wasol? Insyaallah. Wakaf itu berhenti, wasol itu langsung. Paham? Ya. Bapak-bapak sebelah kiri paham? Nah, sekarang Anda juga terjadi. Jadi imam. Cuma jarang. Yang sering terjadi ini pada saat sholat dewean, dikejar gawe. Ya, ibu-ibu dikejar cucian piring, dikejar cucian pakaian, dikejar anak nangis dan lain-lain. Ya. Sehingga dia baca Fatihahnya per ayat tidak bernapas. Baik nih, Bu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak bernapas tapi dia berhenti. Yang namanya wakaf itu harus bernapas. Kalau yang namanya wakaf tanpa bernapas itu namanya saktah. Saktah itu dalam Al-Quran cuma 4 tempat. Pada surah Al-Kahfi ayat 1. Yang kedua surah Yasin ayat 52. Yang ketiga surah Al-Qamar ayat berapa tuh? Yang keempat surah Al-Mutaffifin. Itu berhenti sejenak, wakaf, tapi sejenak dia dan tidak boleh bernafas. Cuma 4 tempat itu. Tapi selain dari situ, kalau kita wakaf harus bernafas. Ini tidak. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Seharusnya Pak ini ada gerakan badan, pertanda bahwa walaupun sedikit bernafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atau kalau nak cepat mah itu diwasolkan baik seperti tadi. Tapi yang penting bismillahnya jangan digabung-gabung. Contoh harus bernapas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Digabung dia, wasal. Jangan alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Tidak bernapas. Nah, itu salah. Seolah-olah di Al-Fatihah itu ada saktah, padahal saktah itu yang namanya hukum saktah itu berhenti sejenak tanpa bernapas, cuma 4 tempat dalam Al-Quran. Ya, seperti di surah Yasin tuh, ya dimaklumi baik kalau di tengah masyarakat dah tahu terapas baik. Qalu ya wailana mim marqadina, ya bernapas dia. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Yang benar qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Pecah matung, tidak bernapas. Kenapa? Itu ekspresi manusia pada saat dibagikan oleh Allah dari dalam kubur pada waktu hari kiamat nanti. Terperangah dia. Hari apa ini? Puji Allah. Inilah haji hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat. Makanya Pak, tanda-tanda dalam Al-Qur'an itu kita harus pakai. Karena apa? Setiap tanda itu punya hakikat, makna tersendiri. Ada yang memperbolehkan, tidak apa-apa bernapas, wakaf di situ. Tidak apa-apa. Nah, dia tidak pakai. Uji dia kalau yang namanya wakaf sejenak tanpa bernapas itu kalau dia baca langsung, tapi kalau dia wakaf total tidak apa-apa ujinya. Padahal dia sangat terkait dengan kalimat yang berikutnya. Karena apa? Punya hakikat dari makna kalimat ayat itu. Ya. Makanya Pak, termasuklah tanda-tanda misalnya ada titik 3 iko titik 3 iko zalikal kitabu la raib fi, itu kan
Berhentilah salah satu dari dua tempat itu. Tidak boleh berhenti kalau zalikal kitabul la raib fi hudal lil muttaqin. Tidak boleh berhenti, harus salah satu tempat itu. Apa nak berhenti yang pertama, apa nak berhenti yang kedua, harus dipakai. Kadang apa? Pada saat dia berhenti galau, rusak ayat itu. Tak kata arti. Tapi pada saat berhenti di salah satu tempat, maka dia akan berarti. Jelas maksud dari ayat itu. Itulah hakikat dari tanda yang ada dalam Al-Quran. Termasuklah tanda sakta tadi itu. Kalau tak kata sakta itu jangan dipakai. Paham, Ibu? Jadi kalau dikejar cucian piring ya, jangan nerapas-nerapas bayar sholatnya. Bernapas, jangan bernapas. Kalau pingsan ya. Sampai sini? Ada pertanyaan? Aku tuh kecepatan enggak ngomong? Dan bagus, sedang baik. Ya, enggak ada cepat. Sampai ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Untuk Al-Fatihah. Dah? Kita lanjutkan ya. Masai Al-Fatihah ini masainya bukan pakai kompor. Kapan pakai kompor terbakar. Maksudnya masainya pakai latihan. Sosisu. Nak berkacau cuma dalam rumah baik. Ya. Melatih huruf ha, hi, hu, seluruh huruf itu, ya. Nah, sekarang nak jadi imam, Al-Fatihah sudah oke. Insyaallah sudah oke. Nah, sekarang nak jadi imam, ayat, pastikan seorang imam itu ayatnya harus masak. Masak dalam arti hafal. Ya. Ini jarang jadi imam, tahu-tahu nak jadi imam oleh karena apa? Rasa siap sudah, padahal belum mantap. Baru terbang labu hafalan tadi. Dia apa? Nekat jadi imam. Tak jadi. Jadi pada saat kita nak jadi imam itu pastikan walaupun pendek surah yang kita hafal itu harus mantap. Jangan sampai sambil berpikir. Misalnya Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Refleks dia. Jangan sampai mau aba-aba sambil berpikir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la, itu sambil berpikir. Macet ada? Jangan dipakai ayat ini. Jangan. Pakai ayat yang mantap nian. Jangan nak uji coba. Ya. Oleh karena baru ngapal misalnya, aku nak pakai ayat itulah. Kaget grogi. Karena pernah terjadi. Terjadinya apa ini? Suratul ladzina, imam ini imam. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Sambil berpikir. Udah tak balik. Wala, nah makmum tadi lagu sar makmum. Ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Ada yang pakai lakum. Uji makmum. Lakum kelawi. Lakum dinukum waladdallin. Nyimpang. Lakum dinukum waladdallin. Uji makmum. Amin. Padahal sudah Fatihah. Astagfirullahaladzim. Lanjut kikuk dia. Coba ya. Iya. Oleh karena dipakai ngomong lakum, kenapa jadi dia? Lakum dinukum. Tersimpang di walad dolin. Padahal lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Benar. Itu yang kumaksudkan. Pada saat nak jadi imam itu jangan uji coba. Pastikan surah yang kita akan bawakan itu hafal nian, asli. Refleks. Bismillahirrahmanirrahim.
Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha. Terus tidak pikir lagi, ngapa refleks? Mana caranya supaya refleks? Dibaca terus. Ayat yang bakal kita jadi imam itu baca terus, berulang-ulang. Kapan kita baca sekali-sekali, itu yang akan membuat kita macet, ragu-ragu. Jelas? Jelas. Kalau nak sholat dewe, anda apa-apa sholat dewean ini, Bu, sholat dewean di rumah, baru ngapal. Selama ini bertahun-tahun, inna a'tainakal kautsar kuluhu, inna a'tainakal kautsar kuluhu. Tahun depan masih yang itulah. Nah ini tahun ini dak. Lah berubah, ngapal ayat baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Baru hafal. Allahu Akbar. Dah apa? Dapat depan dulu. Kalau jadi imam, terkejut makmum. Qul ya ayyuhal kafirun. Allah nala uji makmum lah sudah ayat ya. Kalau dewe ada apa-apa. Sah. Tidak kata masalah. Ini nak jadi imam kita nih. Jadi pastikan satu, masai Al-Fatihahnya. Jangan tidak masak. Karena apa? Ini yang menjadi syarat rukun yang kedua untuk kesempurnaan kita sholat, untuk diterimanya sholat kita. Ya, yang kedua, walaupun itu sunat tapi sensitif di tengah makmum. Ayat yang kita baca itu harus masak. Ya, walaupun inna a'tainakal kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Oh tidak panjang ntar tuh, abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Selesai. Ini dah ada yang terkadang kalau tidak belajar dia cuma berasumsi kapan di ujung-ujung itu panjang uji dia. Iya. Faisal itu kan lah. Terkadang ada juga yang ngilangin huruf kan. Ada jadi. Ya. Pak. Aturan Ya. kalau ayatul lazi. Itu apa kira-kira? Ara'aital? Ini kan Jaja Nasrullahi wal Fath. Saya Ara'ait baca yang mana? Oh, wanya hilang ya? Iya salah. Tidak benar tuh. Kalau wa ya wa. Kalau fa. Kadang fa dibaca wa. Kadang fa dibaca wa, kadang wa dibaca fa. Itu salah. Ya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadits, padahal huruf wa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nah, hati-hati tuh. Fa amma wa amma. Fa amma wa amma. Hati-hati kalau ngafal, jangan balik. Itu. Ya. Kuulangi lagi. Yang tadi, yang surah-surah yang galak berasumsi ini yang lumrah. Surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Bagus imam ini, suara bagus. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Cuma berasumsi kapan di ujung tuh panjang jadi dia. Oh, tidak baca. Kalau pendek-pendek, kalau panjang-panjang. Udah belajar kat ngubah. Sikok lagi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak jadi. Ahad kontan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Kalau panjang-panjang, kalau pendek-pendek, kalau kol-kolah pantul ke? Mana? Salon luar? Masih? Mati ke yang luar? Sudah. Jadi Sambung berikut. Sambung pada pertemuan berikutnya. Jam kan juga 2. Oh begitu, itu maksudnya. ya, ini lah sudah dalam kalau? Luar dah lagi? Oh ya, dah. Baik.
Nah itu sekedar mengingatkan baik. Tetap kita akan nanti kita koreksi, ya. Ya silakan Bu. Kami lanjut dikit ya. Nanti akan kita koreksi juga ayat surah per surah yang pendek-pendek itu. Karena apa, Pak? Itulah permakan terus. Ada di antara bapak-bapak atau ibu-ibu ya terkadang dia hafalan ayat-ayat pendek itu waktu kecil dulu. Waktu kecil dulu sampai sebesar sampai setua ini umur ada yang belum sempat membenahi hafalan itu. Benar. Walaupun terkadang di antara bapak-bapak ibu-ibu itu sudah pacak ngaji bagus. Begitu disuruh maco, tidak nyingok, kelebak dia bacanya. Misalnya, tabat yada abi lahab biwatab. Ibunya pintar ngaji. Pintar dia ngaji sudah. Begitu kusuruh, coba bacakan surah Al-Lahab. Jangan nyingok, siapkan beh. Begitu dibacanya, tabat yada abi lahab biwatab. Nah, coba sekarang buka Qur'annya. Tuh. Tabat yada abi lahab. Astagfirullahalazim. Yang dijingoknya tulisannya tidak itu maconya. Yang benar tabat yada abi lahab wa tab. Benar dia baca. Pada saat tidak kita suruh jingok. Kelebak dia baca. Ngapa? Hafal waktu kecil dulu sampai setua umurnya itu belum sempat membenahi hafalan-hafalan itu. Jadi Pak, dalam hal ini yang hafalan-hafalan dulu walaupun yang pendek-pendek, nah itu jangan teledor. Dijingok lagi, evaluasi lagi, apalah benar apa belum, ada tak yang kurang masih. Ini harus itu. Apalagi kita nak jadi imam, ya. Jangan sampai dianggap remeh. Misalnya, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Padahal nafasati ada tasdid itu. Banyak yang nafatsati fil 'uqad salah. Yang benar wa min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Kaki baru di pertemuan berikutnya kita buka ya ayat-ayat pendek. Kita mungkin insya Allah baca bersama-sama. Ada barangkali mudah-mudahan lah benar galau. Atau barangkali ada yang ketemu masih yang kurang. Itu namanya mengevaluasi. Ya sekali lagi semata-mata kita berharap bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sempurna di mata Allah. Itu yang kita motif utama. Ya. Baik. Yang berikutnya tahiyat akhir. Ya. Tahiyat akhir itu tidak terdengar sir dia kan? Tapi kita nak benar bacanya. Terutama di tahiyat akhir itu ada dua kalimat syahadat. Bagian daripada bacaan tahiyat akhir itu dua kalimat syahadat. Nah, banyak ini dua kalimat syahadat tidak benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada wa asyhadu anna Muhammadur Rasul, bukan Muhammadur, Muhammadar, perintah dari anna dia. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari situ ada yang paling parah bukan asyhadu tapi asadu. Asadu alla ilaha, sin kecil dibaca padahal sin besar. Sudah itu dihidupkannya asadu. Bukan asadu tapi sin besarnya mati. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama dengan azan itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
Muhammadar Rasulullah. Itu bagian tahiyat akhir. Itu bagian tahiyat itu syahadat yang terakhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu batas itu. Bacaan tahiyat akhir tuh. Sudah itu apa? Salawat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada keluarga Nabi. Nah, itu sunat ab'ad, sunat yang dianjurkan pada saat kita tinggalkan, maka kita dianjurkan untuk sujud sahwi, diutamakan untuk sujud sahwi. Lupa berselawat untuk keluarga Nabi. Salawat termasuklah di apa namanya? Di doa kunut. Kalau lupa kita menyebutkan salawat kepada keluarga Nabi, kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, di tahiyat itu baik. Walaupun dia sir, tidak didengar, ya imam itu tidak benar. Karena apa? Ada terkadang komplain dari makmum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru atas itu membaca assalamualaikum, tahu-tahulah salam, assalamualaikum warahmatullahi, uji imam tadi kan, Pak. Ya, jadi imam itu nak bijaksana, nak ngeleler juga jangan. Baca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Lambat baca, kesal imam, kesal makmum. Sampai at-tahiyyatul mubarakatus salawat, lamo walaupun tidak terdengar, kelamu nak salam lah, habis aja. Makmum tadi doa antara tahiyat dengan salam, bila sudah selesai dia baca, masih belum salam. Rupanya imam tadi baca tahiyat ngeleler, walaupun tidak kedengaran. Nah, harus bijaksana, cepat juga jangan. Sebab apa? Secepat-cepat kita baca tahiyat tetap memakan waktu. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Panjang juga. Nah, aku dah tahu. Bagi orang yang solat Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir, tahu-tahu dak lama itulah salam, dak tahu apa dia yang dibacanya. Aku yakin disingkat-singkatnya baik barangkali. Ya terserahlah kalau dia salat dewean. Cuma kalau dia jadi imam, nah itu dipertanyakan oleh makmum. Ngapa dia lambatnya? Ngapa dia cepat? Kalau pacak jangan bertanya lagi. Makmum ini, ya Allah lemaknya, oh imam itu. Nah itu. Ya Allah, puasnya Rasulullah hari ini, senangnya deh. Alangkah bagus imam itu, alangkah pasnya. Rasul kesal dak kati, kesal tuh ada kesal karena kecepatan, ada kesal karena ngeleler. Jelas Pak ya? Jadi itu salawat Nabi. Salawat Nabi nak benar bacanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang sering terjadi, Pak, huruf hijaiyah itu, itu ada dua jenis. Satu huruf lisan, yang kedua huruf khayshum. Huruf lisan itu huruf mulut, mutlak keluar dari mulut. Huruf khayshum itu huruf hidung. Sementara Allah Muhammad, ya, Muhammadun, huruf ha ini itu lisan, mim ini hidung. Mamimu, bukan mamimu, tapi mamimu hidung. Kalau ha-hi-hu, bukan ha-hi-hu. Kalau
ha hi hu, bukan ha hi hu. Ya. Nah, nyebut Muhammad ini banyak orang salah. Dia Muhammad, bukan Muham, tapi Muha. Dia terpengaruh mim ini, Muha, padahal Muha. Muhammad, Allah. Nah, ini rukun yang keempat, salawat Nabi. Benar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muha. Yang benar Muha. Muhammad. Jelas? Itu salawat Nabi. Sedikit sekali, ya. Sudah itu dalnya mantul. Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Berapa jauh lenggosan